Justru Bapak ketika ngajar di sini kaget. Iya. Ngajar di sini kaget, tiba-tiba main ke kesiswaan, medali emas, medali perak, medali perunggu. Ternyata anak-anak zaman sekarang hebat-hebat gitu teh. Kita tempat sekolah di sini gitu. Gimana sih ngomongnya? Jadi pengen memajukan alma mater dulu lah gitu. Sekolah dulu teh. Lamun cek bahasa Sunda mah mulang tarima benernya? Beda rasanya. Beda. Ya. Mulang tarima mah lebih ke. Berarti kalau di sini udah nyaman, Pak. Selama ini mah ya alhamdulillah gitu. Jadi guru ya, jadi Ya, guru ya. alhamdulillah nyaman gitu. Ya kenapa nyaman ya? Kalau siswanya libur kan gurunya juga ikut libur gitu ya. Kalau kerjaan lain kan belum tentu seperti itu. Iya sih. Gitu kalau libur. Lucu. Ini inget-ingetnya lama kalau yang udah Apakah nggak ada nih, Pak? jadi memorinya tuh udah pada ketimpa teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Semandra, kembali lagi dengan kami di podcast Ngotuy, Ngobrol Santuy. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lah. Boleh perkenalkan dulu, Kak? Dari sini dulu. Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Yuda Prakarsa Triwibowo. Saya mengajar di SMA Raja Galuh sebagai guru informatika. Dan saya Pupu Sepullah, salah satu guru pengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Mata Aulia sebagai host dan Halo, saya Azkia Nurrahma sebagai co-host. Nah, sebelumnya saya mau tahu nih, Bapak Pak Yuda sama Pak Pupu nih SMA-nya tadinya di mana nih? Kalau saya itu bukan di SMA dulunya, tapi di SMK. SMK-nya dulu itu di Majalengka ya, SMKN 1 Majalengka dulunya. Nah, kebetulan dulu pas SMK juga ngambil jurusannya Teknik Komputer dan Jaringan gitu. Ya, makanya sekarang jadi guru informatika. Nah, iya masih satu jurusan Iya. sama dulu SMK. Nah, gitu. Kalau Pak Pupu? Kebetulan alumni Semandra juga, lulusan 2010, angkatan 2010. Nah, kan Bapak nih alumni sini nih. Terus sekarang ada nggak nih guru-guru yang sekarang yang dulu pernah ngajar Bapak? Kayak yang dulu pernah ngajar Bapak ya, banyak sih. Oh, banyak. Salah satunya Pak Haji Agus, Ya. yang sekarang jadi lokasi kesiswaan, Pak Sahen, Pak Bobi, terus Pak Ahmad, guru Bapak, terus Bu Ane, Bu Rian, Oh, banyak Bu ya? Rina, banyak nih. kok Bapak bisa kepikiran mau jadi guru gitu di sini di sekolah sini? Siapa dulu nih? Boleh Bapak dulu. Sebenarnya kalau nanya kenapa bisa jadi guru, gak tahu ya kenapa bisa jadi guru gitu. Karena Bapak gak punya cita-cita jadi guru sebenarnya gitu. Cuman karena lingkungan keluarga kebetulan guru gitu tuh. Jadi mungkin terbentuknya dari situ gitu. Sebelum kerja jadi guru itu sempat kerja di yang lain dulu sebenarnya. Cuman Apa ternyata dulu mah dulu itu sempat kerja dong. itu di apa namanya itu di udang apa pernah gitu tuh. Pernah dulu, terus sempat di apa ya, jadi kerja part time pernah gitu. Nah tapi ternyata yang cocok itu ya jadi guru. Yang paling nggak enak di mana? Yang paling nggak enak itu ya, Relatif tapi ya. relatif itu mah Pak sebenarnya Magi. Tapi yang bikin enaknya jadi guru itu sebenarnya lingkungan sih Pak. Kalau saya gitu, kalau lingkungannya. Enggak, di luar guru teh. Oh, di luar Paling guru. nggak enak. Yang paling nggak enak tuh di luar guru, lingkungan pertemanannya. Kalau kata saya mah ya, kalau kata ini mah silih sikutnya tuh lebih luar biasa tuh Pak. Gitu. Jadi persaingan ini tuh kadang-kadang persaingannya yang nggak sehat. Jadi
ini menjelekan si A di depan atasan gitu tuh Pak. Iya. Gitu. Jadinya teh ya saya mah kurang nyaman kalau sama lingkungan kayak gitu. Iya sih. Yang nggak fair. Berarti kalau di sini udah nyaman, Pak. Selama ini mah ya alhamdulillah gitu. Jadi guru ya, jadi Ya, guru ya. alhamdulillah nyaman gitu. Ya kenapa nyaman ya? Kalau siswanya libur kan gurunya juga ikut libur gitu ya. Kalau kerjaan lain kan belum tentu seperti itu. Iya sih. Gitu kalau libur. Jadi alasan pengen jadi guru itu ya pertama ingin mencerdaskan Anak bangsa. anak bangsa sih, itu saking cintanya ke tanah air seperti itu. Yang kedua, di luar sekolah pengen punya sampingan gitu. Jadi kalau misalkan jadi guru kan istilahnya kita lebih mudah bagi waktunya seperti itu. Apa tuh Pak sampingannya sekarang? Banyak ya dari dulu ada banyak yang sudah Bapak coba, mulai dari pas kuliah dulu punya kios tanaman. Iya. Kebetulan jualan tanaman hias sambil kuliah. Nah itu dulu ya. Terus selanjutnya pas udah ngajar. Nah jadi Bapak kegiatannya misalkan pulang sekolah dulu kan 1:30. Nah asyar itu jualan sampai jam 10. Jualannya kayak kafe-kafean lah kayak gitu. Dulu mah kan belum seramai sekarang. Jadi peluangnya masih bagus, ekonominya juga masih bagus. Jadi ya lumayan sampai jam 10. Terus besoknya ngajar lagi. Belum lagi pas di hari libur Sabtu Minggu sama Bapak diisi untuk kuliah ngambil S2. Jadi Senin sampai Minggu lagi teh gak ada libur, terus setiap harinya sampai malam full kegiatan gitu. Jadi udah biasa capek. Nah, jadi udah terbiasa mengisi banyak kegiatan gitu ya Pak? Ya, makanya sekarang intensitasnya pingin agak sedikit santuy. Oke. Ya. Jadi Perlu ngobrol istirahat. santuy ya. Iya, soalnya capeknya udah habis dulu tuh. Masa dulu Iya. udah dihabisin dulu. Tapi pernah punya cita-cita di guru Pak? Enggak. Iya, kan sebelum jadi guru nih Pak, apa Pak pernah punya cita-cita mau jadi apa gitu Pak? Gini, sebenarnya pas dulu teh ya, Bapak gak kebayang jadi guru. Cuma pas mau melanjutkan, Bapak itu bingung ya, salahnya Bapak itu nggak prepare sebelumnya mau melanjutkan kemana. Jadi setelah lulus baru bingung mau ngambil jurusan apa, kuliah di mana. Nah, untuk kampusnya mungkin Bapak sudah ada pilihan nih di Cirebon, di Unsogati. Cuma terkait jurusan Bapak itu bingung ya. Tapi pada waktu itu Bapak sempat nanya dulu ke UA deh. Kan UA kebetulan kepala sekolah. Nanya dulu bagusnya melanjutkan kemana gitu. Nah, karena background orang tua Bapak itu pedagang, disarankan ngambilnya ekonomi. Tapi kata UA jangan yang ekonomi manajemen, Tapi mending ekonomi pendidikan atau pendidikan ekonomi. Jadi misal nggak jadi guru ya dapat ilmunya. Kalau misalkan ingin jadi guru bisa karena backgroundnya pendidikan. Jadi ngambillah gitu pendidikan ekonomi di FKIP Unsogati Cirebon. Kenapa Bapak milih mengajarnya tuh di SMA yang dulu pernah Bapak diajar? Maksudnya tuh Pak, Bapak tuh milih jadi gurunya tuh di Di sekolah. sini. Ya, di sini, sekolah Semanra. Karena ada peluang sih. Oh, Alhamdulillah karena ada peluang. Terus rasa bukan emosional, ikatan emosionalnya ikatan ada. emosional. Pengen memajukan sekolah yang dulu pernah Sekolah di sini. kita tempat sekolah di sini gitu. Gimana sih ngomongnya? Jadi pengen memajukan alma mater dulu lah gitu. Kalau sekolah dulu teh. Alma mater. Lamun cek bahasa Sunda mah mulang tarima benernya? Beda rasanya beda. ya. Mulang tarima mah lebih ke kalau misalkan udah dibantu nih sama orang gitu. Oh iya bener. Tapi ini mah kesadaran gitu. Oh namanya jadinya teh mengabdi.
Ya intinya ingin memajukan Semandra lah. Iya. Ya, Iya. Pengen lebih baik dari masa dulunya, Pak. Ya. Gitu. Ya mah gitu. Nah, bapak-bapak nih sebelum ngajar di sini tuh pernah ngajar di sekolah lain gak nih Pak? Kalau Bapak mah berarti 3 sekolah sama ini. 3 sekolah. apa aja Dia tuh, beda jenjang. Dulu di SMPN 1 Sinangwangi itu berapa tahun ya? Bapak lupa. 4 tahunan gitu. 4 tahunan sana. Dan lucunya itu waktu di SMP itu Bapak ngajar bukan informatika dulu. Pak I? PAI pernah. PPKN sama seni budaya. Wah, jauh banget itu. Nah, sedangkan kalau ngajar PPKN aja ya PPKN, Ya. dah Bapak teh bukan orang yang resep menghafalkan pasal-pasal gitu teh. Ya, sedangkan PPKN kan berkaitannya dengan itu. Ya, betul. Seni budaya, Bapak teh gak punya hobi di seni. Kan kalau anak cowok lain mah bisa ngegitar, Yang kita. ya gitu, main alat musik lah Ya, gitu. betul, Pak Pupu bisa. Enggak. Sarua Cuma berarti. Pendengar. Gitu gak bisa Bapak mah gitu teh. Pengen belajar gitar gak bisa. Nah, pas waktu itu teh dikasih tanggung jawab suruh jadi guru seni budaya. Tapi ya alhamdulillah dijalanin aja waktu itu. Berapa tahun di SMP, pindahlah ke SMK. SMK mana Pak? SMK Karya Nasional. Itu daerah mana? Buah kapas. Karena Karnas. Karnas. Iya, Karya Nasional teh Karnas nih. Ya. Baru tahu. Itu di Karnas. Di Karnas itu berapa tahun ya? 2018 lah pokoknya mah di Karnas tuh. Nah, pas di Karnas itu ngajarnya di SMP juga sempat dikasih TIK, dulu mah Iya. TIK. Dulu kan nama informatika TIK dulu. Iya. Nah, cuman pas ke Karnas itu dah klop ngajarnya berarti ngajar produktif TKJ sesuai dengan jurusan kuliah Iya. gitu. Nah, bisa pindah ke sini karena rezeki ikutan tes P3K gitu. tapi pas di SMP ada hal berkesan pas ngajar di sana. Papu mancing. Ya Ada. barangkali ya. Ya, betul. Di SM ada gitu yang berkesannya itu ya pertama pengalaman pertama ngajar di SMP gitu teh ya. Iya. Pengalaman pertama ngajar SMP. Karena dulu mah sempat mikir gini, mencek bahasa Sundanya gitu. Kenaon sih ngurusan anak batur gitu teh. Bener kan ya ngajar itu kan ngajarin anak orang lain gitu teh ya. Cuman kesini sininya kok kalau kita punya ilmu dibagiin ke orang lain tuh kok rasanya ada yang beda gitu teh. Apalagi kalau ngelihat anak yang kita ajarin dapat nilainya gede, tiba-tiba ranking 1 teh, ada Ya, kepuasan bangga ya, tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Terus juga dapat teman-teman baru di sananya gitu. Terus gini ya, kalau misalkan jadi guru itu senangnya misal si siswa itu yang tadinya gak bisa jadi bisa, yang tadinya mungkin nakal jadi Baik. seperti itu. Terus selanjutnya kalau lihat misalkan alumni pas ketemu udah sukses misalkan itu tuh seneng gitu. Ada kebanggaan tersendiri teh. Yang pasti mah jadi guru teh enaknya tuh awet muda cenanya Pak. Bener? Mungkin. Ya, Karena bukan katanya sih gitu teh. Karena si Bapak juga kelihatannya muda ya tetap aja kata murid-muridnya mah gitu sampai murid-murid yang angkatan sekarang murid tetap segitu sekata angkatan yang dulu belajar pertama sama siapa tetap dulu. Bapak juga kalau ketemu sama alumni yang dulu suka bilang, "Pak asa angger baik." Kan kata Bapak nama dah asa tambah kolot, tapi ya baik lagi karena kita mah lingkungannya mungkin sama anak-anak tiap hari ya Pak. Gitu teh. Tiap hari sama auranya tetap aura. Oh gitu ya. Iya gitu. Ya bapaknya pengen sebenarnya kalau baby face aja gitu. Tapi kan nggak bisa. Tapi auranya tuh masih aura anak muda mungkin gitu karena gaulnya juga sama anak muda gitu. Iya, betul. Gitu. Bapak Bu. Next. Itu mah sensor aja lah tuh. Oke. Ya. Nah, selama Bapak Nggak apa-apa ketawa dulu. Dan judul lagi kan Sama apa? ngotuy. selama Bapak ngajar ada nggak nih kejadian yang sekiranya seru, lucu gitu sama tingkahnya anak-anak yang Bapak ajar gitu tuh? Lucu.
Ini inget-ingetnya lama, kalau yang udah. Apakah nggak ada nih Pak? Jadi memorinya tuh udah pada ketimpa teh. Ada sih yang lucu mah gitu, ada aja sebenarnya mah gitu. Pagi ini mah kalau nanti anaknya nonton ya, alumni yang di sekolah dulu gitu, maaf ini udah diceritain. Kalau di sekolah dulu mah kan suka ada uji kom. Iya. Uji kompetensi. Itu teh mau naik ke kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 3 mau lulus gitu teh. Yang Bapak justru kalau kata orang lain mah miris kok ngeliatin anak nangis dibilang lucu. Justru Bapak mah lucu. Lihat anak nangis diuji sama penguji dari luar, penguji eksternal atau dari perusahaan. Kalau suka ditanya-tanya tuh. Iya. Anak itu sebelum masuk ke ruangan tuh udah gempet duluan. Pak, urang deg-degan ya Pak, leungeun urang tariis cenah gitu. Nah, ada satu anak waktu itu ketika ditanya ke dalam itu gak bisa ngerjain. Anaknya teh. Nah, bapak teh di ruangannya di dalam, bapak teh ngeliatin aja. Dia teh ngeliatin ke bapak, "Pak, gak bisa." Ya bapak teh serius aja. Nah, kan kalau udah kayak gitu mah ibaratnya lagi final nih. Iya. Sama bapak udah dikasih ilmunya nih. Nah, hati diajar gitu tekannya. Kalau kata bapak teh udah kayak gitu, ya udah gitu teh keluar. Pak urang kumaha? Ya geus cek bapak teh aya sakeuna telusnya tinggal ditarimakeun. Mun lulusnya alhamdulillah sebenarnya kan kata bapak kayak gitu kan. Ya udah usahanya gitu. Dan ternyata pas diumumin masuk ke remedial gitu. Ya anaknya nangis. Ada yang pernah waktu uji kom pingsan, ada. Pingsan itu mah pingsan aja di ruangan. Pingsan. Saking stres teh. Lamun cek bahasa Sunda mah munjuk meureun deh. Jadi udah ngeheng, udah gak kuat, pingsan, diangkat ke lantai 2. Gua masih inget ke lantai 2. Yang angkat anak perempuan semua kan sekelasnya perempuan ya. Pas di tangga udah gak kuat, bapak yuk kumaha cenah golosor deui. Oh, itu rame. Apalagi perempuan kan pasti Iya, heboh ya. perempuan mah heboh kan. Iya, biasa, betul. heboh, gitu. Perempuan mah sebelum beres ujian juga kan kloter pertama keluar nih ke kloter kedua, nanyakeun kumaha ujianna. Rese pengujianna galak ini udah ngedon itu teh. Udah ngedon gitu. Nah, Gimana kamu, kalau Papu? ada Yang lucu. yang lucu dulu, Pak. Lucu. Apa ya? Ya sok keder kan ini kan kagugu teh. Lucu. Kategori lucunya tuh Udah beda-beda gimana teh? Ya atau yang nggak bisa Bapak lupa lah gitu, kayak tingkah anak yang Bapak ajar gitu. Ada. Yang misal Bapak gak lupa gitu ya. Iya. Jadi gak tahu ya, lupa angkatan berapa, kalau gak salah itu teh 2020-an lah, angkatan 2020. Jadi ceritanya Bapak teh mau masuk ke kelas. Iya. Nah, biasanya kan lengkap, cuma pada waktu itu 6 orang siswi itu gak ada. Nah, Bapak tanya dong ke yang lain, ini kemana, kata Bapak tuh. Nah, si KM-nya tuh ngejawab, "Pak, pagi mah ada," katanya. Dan sekarang nggak ada. Oh ya udah. Nah, besoknya yang 6 orang itu Bapak panggil, ditanya, "Kemarin kemana?" kata Bapak tuh. Katanya nonton itu Pak, perpisahan di SMP mana, Sindangwangi gitu. Nah, pas posisi itu teh sama Bapak diginiin, berarti lebih penting nonton dibanding belajar gitu. Ya diomelin lah tipis-tipis. Sebenarnya Bapak di situ teh posisinya enggak full Emosi. enggak, cuma istilahnya nanya-nanya doang gitu. Tapi gak tahu kenapa yang 6 itu nangis semua. Nangis semua. Saya tahu angkatan siapa itu. Siapa? Enggak lah, tutut. Nangis, terus ya biasa udah nangis, bikin kesepakatan gitu sama 6 orang itu ya. Nah, pas naik ke kelas 12, wali kelasnya Bapak. 6 orang itu tuh Pak? Iya, 6 orang itu. Tapi ya alhamdulillahnya udah pada sukses sih sekarang. Alhamdulillah. Terus ada nggak Pak? Gimana Pak? Nggak, tapi kadang kalau jadi guru teh suka ada yang lucunya teh gini, gak tahu Pak Pupu juga mungkin pernah ngalamin gitu teh. Ketemu sama anak yang alumninya udah lama gitu teh. Ketemu di mana gitu papasan. Suka nanya teh ya Pak. Sok aya kan Pernah. Ya. Pak, apa akhirnya itu ke abdi? Eta teh nek teu apa ada bisi pajarkeun kumaha. Jadi nya apa si eta gitu. Biasanya kayak gitu. Sering. Kadang-kadang kalau
jajan ya di minimarket, di Indomaret kayak gitu teh. Ada yang lagi beresin ya barang dagangan. Nah itu teh berarti karyawan ya. Bapak teh gak ngeh siapa. Ujug-ujug megang tangan Salim. Bapak kan kaget. Pak alumni kan. Oh ya baru ngeh sini gitu. Terus kadang-kadang lagi di mana ya ada aja yang nyapa. Jadi enak banyak temen. Tapi kadang suka cuma ingat muka teh. Namanya suka lupa gitu teh. Bayangin kalau satu angkatan kita ngajar satu angkatan, contoh 12 kelas ajar ke kita semua. Kali 36 aja berapa? Contoh kita udah ngajar 10 angkatan, udah berapa kan? Ya, gitu. Ribuan. Kadang-kadang siswa aja yang guru cuma ada 50 aja gak hafal satu-satu, apalagi kita ngapalin yang hampir ratusan, ribuan gitu teh. Ya. Biasanya kalau kayak gitu muridnya suka kepedean tuh, oh berarti bisa ingat sama kita gitu. Suka kayak Padahal mah mungkin bapaknya cuma bilang, iya apa gitu dah. Iya. Ya kadang-kadang ada anak juga yang ngerasa ya sama-sama sih. Kalau guru juga kalau ditanya sama anak, apalagi dulunya pernah diajarkan ngerasa dihargai aja Pak ya. Iya. Anak juga mungkin ketika ditegur sama gurunya sama, oh berarti si bapaknya masih ingat ke kita gitu ya, sama-sama ngehargain aja sih gitu. Makanya kadang-kadang kalau kayak gitu suka, oh nya masih apa? Padahal mah di hati mah bilang gimana ya gitu, cuman kan mau bilang mau nanyain gimana gitu. Suka kadang-kadang suka gitu sih gitu. Oh ini teh. Terus Pak, ada nggak murid yang ngingetin yang dulunya Bapak pernah ngelakuin hal itu? Oh maksudnya teh, maksudnya teh gini, pas bapak sekolah teh kayak gitu, ternyata ada anak yang kayak gitu Iya gitu. betul. Oh Gimana itu? Momennya tuh pas apa? pernah. Apa tuh Pak? Buat dulu pas ngajar di sana, kalau di sini mah alhamdulillah belum, dan jangan gitu teh. Ada anak yang, Wah pastinya ya kalian. ada anak yang sama banget pas kayak bapak SMK teh. Bapak dulu punya guru, ya kalau guru bapak nanti nonton di YouTube Bu Mary namanya, maaf Bu dulu pernah iseng gitu teh. Pernah iseng namanya Bu Mary, itu guru fisika karena Bapak gak suka sama pelajaran eksak ya. Fisika, kimia gitu. Fisika, kimia, hitung-hitungan itu gak ini. Itu teh pernah di buku tulis digambarin gambar tengkorak gitu teh. Ditulisin fisika gitu teh. Habis gitu teh kan gak boleh kata Bu itunya gak boleh digambar-gambar. Nah dipanggil Bu itunya teh. Pas dipanggil teh kayak anak yang nyebelin, tahu gak sih? Celengan dah. Tahu gak kayak anak celengan kayak gitu, gak sampai Bu Mary-nya maaf banget Bu kalau lihat Bu Mary-nya sampai sambil nangis. Nah, tapi setelah itu teh besok-besoknya teh minta maaf ke ruang guru, nggak ngerasa bersalah gitu sama Bu Mary-nya gitu. Nah, pas di SMK ketemu anak sama yang celengan kayak gitu teh. Di omongan meten-meten pagi ketemu banget. Bapak sendiri sampai kesal di hati. Ya Allah, berarti kok sekieu berartinya gitu. Pernah gitu teh. Lihat, oh iya urang baheula teh kok sekieu. Jadi ngeliatnya kayak oh nya baheula tuh urang teh kieu gitu teh. Senyebelin itu ya ternyata. Iya, jadi Bapak ngerasain rasanya jadi ibu itu juga ya. Sama ibu itu sampai Bu gak tahu setelah Bapak jadi guru belum pernah ketemu lagi ya, gak tahu masih ngajar di sana gak tahu enggak gitu. Tapi kalau nanti ketemu lagi saya pengen minta maaf sih gitu. Itu dibuka Bu Mary dah. Pak Bu pernah Apa tuh? ya gitu. SMA anak kumaha gitu, panggil jeung budak kos gitu. Mirip tipis-tipis gitu. Ya. Sering. Apa Pak contohnya? Ya kalau lihat anak yang jualan di sekolah, Kayak dulu ya Pak? ngerasa bapak dulu, Iya. karena dulu juga bapak sekolah di sini tuh sambil jualan gitu. Tapi ya bukan karena kekurangan atau apa, itu mah inisiatif aja, pengen apa ya, karena uang jajannya mingguan, jadi coba diputerin buat modal, gak taunya berkembang pas sekolah tuh jualan pulsa dari mulai modal kecil sampai lumayan lah gitu. Nah, selain jualan pulsa, Bapak pernah jualan apa nggak di waktu semasa sekolah? Kalau zaman sekolah mah udah pulsa aja, karena kalau SD kan suka ada teh yang bawa termos. Iya. Enggak ngalamin. Enggak ngalamin. Tapi bukan ini ya, bukan merendahkan atau yang lainnya. Ya bukan, gitu. Justru ada teman-teman Bapak dulu yang dulunya suka bawa termos. Masih ingat di atas termosnya teh kan ada tutupnya ya? Bisa dibuka. Nah teman-teman Bapak mah suka nyimpennya. Jadi tutupnya uangnya teh Koin nanti di situ. Jualan es kenyot dulu mah.
Kalian mah nggak ngalamin es teh tapi Es yang dikenyal kacang es kacang gitu dulu mah. kayak- Bapak salut sama orang-orang yang kayak gitu teh, yang jualan kayak gitu. Dagang jambu, wes kuatnya Pak. Dulu mah iya, Sekarang juga banyak yang jualan di sekolah tuh. jambu, bener. Jualan jambu, Jambu apa itu Pak? Jambu Jambu- biasa, jambu bulat gitu. jambu monyet. Ya, Namanya jambu yang monyet. maksudnya Yang merah ya? Apa? Jambu monyet? Iya. jadi gini, maksudnya kalau misalkan di halaman atau di kebun tuh Iya. panen, Nah, suka dijual gitu. Jual kepala gitu. Buat tambahan uang jajan. Iya sih, tapi bagus ya dimanfaatin gitu biar Iya. dapat uang. Iya, ya biar kan? dapat uang. Jadi, bapak mah gak kepikiran dari dulu teh. Gak tahu, mungkin makanya Pak Pupu kan masuk ke ekonomi teh karena background keluarganya kan di itu gitu kan. Bapak kan backgroundnya beda gitu. Seneng Seneng. aja kalau Iya jual. sudah jiwanya sih. Bapak mah dari usaha bangkrut be. Gak bisa gitu, bukan gak bisa sih, belum bisa nge-manage mungkin gitu. Kalau perbedaan murid yang dulu sama yang sekarang itu gimana Pak? Perbedaan. Dulu Dari sama efektifnya, dari enggaknya, maksudnya dari rajinnya atau enggaknya tuh Pak? oh, Dari situ. mana yang buka di sini? Ya gini, intinya kalau misalkan dari personalnya mungkin tidak jauh berbeda. Cuma sekarang itu anak-anak sekarang beda fasilitasnya Beda aja. fasilitasnya gitu. aja. Kalau zaman Bapak kan istilahnya yang punya HP juga belum. Jarang. Terus metode belajar juga mungkin masih konvensional, iya. ceramah aja. paling banter ya kelompok kayak Kelompok. gitu. Sekarang kan mungkin kalau yang memang gurunya kreatif, metode pembelajarannya bisa beragam karena ditunjang oleh fasilitas dan juga medianya Iya. gitu. Dan untuk apa ya, karakteristik anaknya Beda jauh. beda. Tapi kadang-kadang gini, anak zaman sekarang tuh apa ya, tahu-tahu juara aja gitu teh. Iya. Oh, bener loh. Menurut kalian kenapa tuh? Biasanya Sok tiap minggu di kita Ada aja yang dapat medali teh. Dulu mah zaman kita mah jarang ya, Pak. Karena sekarang itu untuk lomba banyak yang online. Iya, kalau dulu mah harus berangkat kemana gitu. Dulu mah eventnya juga paling ya kayak O2SM, kayak gitu-gitu. Perseni dulu mah ya, Perseni. perseni. Sekarang mah ya banyak peluang. Malah Bapak mah nggak punya medali satu pun di rumah. Punya ketang medali wisuda ya, Pak. Justru Bapak ketika ngajar di sini kaget. iya. Ngajar di sini kaget, tiba-tiba main ke kesiswaan, medali emas, medali perak, medali perunggu. Ternyata anak-anak zaman sekarang hebat-hebat gitu teh daripada anak yang angkatan kita, tapi maksudnya mungkin zaman sekarang lebih dipermudah sih ya Pak dari Lebih itu, dipermudah, artinya nggak bayar guru privat pun untuk fasilitas belajar banyak media sekarang gitu. Iya sih. mah. Digital. Tergantung niatnya aja. Dari internet juga kan sekarang sudah Iya, sudah banyak. banyak. Nih, kamu lahir tahun berapa lahir? Tahun 2008. 2008. Iya. 2008 kita tuh berarti apa Kelas 2, SMA. kelas 11 Kelas 11 SMA. baru lahir. Iya. Iya. Ya, nih. Baru Cuma lahir. 2000 berapa? Sama 2008. Bapak 2008 udah kelas 2 SMP. Oh berarti 3 lah. Lulus itu 2008 lah SMP teh. Masuk SMA 2010. berarti beda 3 tahunan ya? 2. Sama Pop. Dua 2 tahunan sama Pop. Dulu mah jangan ke HP-nya, Pak. Kita mah nggak punya HP SMP teh. BlackBerry Punya pas kelas 2 SMP. SMP. itu HP-nya langsung HP ini layar sentuh. Enggak, dulu mah poliponik. Yang lagunya sepotong-sepotong. Nokia yang bulat bawahnya teh. Oh, ini Ya, BlackBerry. 6600. Bukan yang lebih panjang teh. Nah, jadi layarnya kotaknya besar banget kan, bawahnya gitunya. benar. Ya, Yang bisa ditarik Pak? enggak. Bukan. Itu mah SMA. Pokoknya mah, nah layarnya teh segini. Simbian itu. Ininya muter di sini nih tombolnya. Tuh. Benar. Muter. Soalnya pernah punya dulu. Dulu mah kamera cuma PGA-nya Pak. Tapi harganya itu teh udah mahal dulu. Mahal dulu. Ratusan Pak. Jutaan dulu. Wow. Kartu perdana aja kalian nggak akan percaya. Kartu perdana nomor cantik hampir 2 juta 3 jutaan. Nomor biasa 300 ribuan ya Pak. Zaman dulu itu. Zaman dulu. Pas zaman Bapak mah ya masih ada sih yang murah. Kalau nggak salah mah dulu mah adanya Mentari ya Pak. Indosat ya.
Itu teh harga kartu teh paling murah teh 50.000. 50.000 dulu. Udah belum zaman kuota nih. Iya, masih pulsa ya Pak? Iya, makanya dulu mah. Sekarang mah kan kalian enak ya. Iya. Ada YouTube nih, gak ngerti materi pelajaran ini nyari di YouTube. Ya makanya Bisa, dulu gitu. pas Bapak sekolah jualan pulsa laku teh. Iya. Dan Rumah. yang dibelinya bukan kuota, Kuota tapi pulsa. Iya. Pakai pulsa. Iya, sekarang mah kan kadang pulsa tuh jarang banget yang pakai Jarang. Pak. Jarang. Lebih sering Ya. ke kuota. Bapak aja gak punya pulsa. Buat nambahin masa aktif Masih doang. aktif doang paling. Gitu. Dulu mah. Terus kan dulu mah motor juga maksudnya belum masif kayak sekarang ya Pak ya? Maksudnya satu orang satu motor teh belum. Belum. Tapi Bapak dari kelas 5 SD. Papa Buma dari kelas 5 SD udah naik motor. udah dikasih motor. Dikasih motor. Motor apa Pak? F1 ZR, Pos1. Oh. Makanya sekarang kan senengnya 2 tak Papa Buma. Tuh. Gitu. Kalau Bapak Buma dulu tuh SMP teh masih naik angkot. Ada angkot berarti dulu tuh. Ada. Dikirain bajai, ada yang sebajai kayak gitu tuh. Justru nggak ada di sini lah bajai. Banyaknya tuh di Jakarta. Nah tapi kalau bajai, nih kebayang ya kalau di Sinangwangi ada bajai. Biasanya Ada naik kuda, Pak. Oh iya kuda biasanya. Delman. Delman kalau Delman ada dulu mah Delman. di Rejegel. Biasanya kan suka ada kalau apa sih? Enggak. Apa? Di sekolah? Nggak ada di sekolah. Iya enggak ada. Angkot dulu mah Bapak masih inget. Bapak kan sering jatuh dari atas angkot. Oh, Bapak naiknya di atas. Di atas. SMP Sinangwangi kalau pulang teh di dalam kosong, di atas penuh. Di atas penuh. Mana bercanda pulangnya teh? Ada pohon mangga, tangannya pada ke atas. Gak tahu pas kena pohon mangga, ya tangannya kena pohon mangga, susah ditariknya, jadinya ketarik sama pohon, nah jatuh. Kan pada pegangan kayak gini sama teman-teman dari pinggir teh. Jadi ketarik semua, jatuh ke semua. Iya. Harus dicoba. Boleh? Jangan coba ini di rumah. Jangan coba ini di rumah dulu. Oke. Bawa motor teh, ya SMP juga udah bawa motor sih kelas 3-an. Kelas 2 gitu. Waktu itu teh. Tapi jarang. Iya. Gitu. Oke, yang terakhir nih Pak. Pesan dan motivasi dari Bapak-bapak untuk siswa dan siswi SMA Negeri 1 Raja Galuh, atau bisa buat semua Penonton. buat semua penonton. Papa dulu lah. Oke, gini, mungkin dari Bapak untuk siswa-siswi Semandra ya, lebih maksimalkan ya proses belajar, karena gak percaya masa-masa sekolah itu masa-masa yang paling indah ya. Terus yang kedua, persiapkan masa depan dari sekarang, baik itu dari pengetahuan ataupun keterampilannya. Yang ketiga, jangan lupa ibadah, itu aja. Betul sih. Itu nomor 1. Kalau dari Bapak mah nikmatin masa-masa sekarang ya. Terus kebanyakan anak itu suka berkecil hati tentang mengejar cita-cita. Nah, yang pengen Bapak bilang ke anak-anak zaman sekarang, tidak semua cita-cita kalian itu bisa tercapai gitu. Tapi mungkin di balik cita-cita yang tercapai itu Tuhan nyimpen sesuatu yang mungkin lebih daripada yang ingin dicita-citakan ya. Terus yang selanjutnya perbanyak ibadah yang pasti mah ya. Terus kalau mau apapun itu, kalian punya cita-cita apapun juga, dekatnya sama kedua orang tua dan minta doa kedua orang tua gitu. Soalnya Bapak ngalamin doa orang tua mustajab, alhamdulillah. Sampai Bapak sekarang jadi guru berkat doa si mama sama si Bapak, alhamdulillah gitu. Baik, Dah. terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah sampai di ujung acara, Terima yang telah kasih Sama-sama. kembali. memberikan motivasi kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.